Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, namo buddhaya. Tadi saya live di sana waktu saya lagi kondangan di acara pawiwahan atau pernikahan. Tapi sebelum saya ke sana, saya sempat mendelaukan ke saudari kita yang meninggal dunia. Jadi dumugi amoring acintia, semoga keluarganya diberikan kekuatan dan bisa mengikhlaskan yang sudah pergi. Kemudian saya pindah ke tempat yang satunya, ada hajatan acara pernikahan, ya otomatis tentu saja berbanding terbalik ya. Inilah siklus kehidupan, ada yang pergi, ada yang berbahagia, ada yang datang. Intinya bisa seperti bunglon, memposisikan diri, menempatkan diri sesuai dengan keadaan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan apa yang sepantasnya, begitu. Sekarang saya sampai di rumah karena masih agak panas ya. Lebih baik tiang live menyapa sebutan tiang sarang sinami yang ada di dunia maya, ring sejebak jagat Bali, saudara-saudariku se-Indonesia. Jadi kapan sih kebahagiaan itu bisa kita raih? Apakah di saat kita kaya, di saat kita punya banyak uang? Tidak juga. Kebahagiaan itu akan tercipta di saat kita sudah bisa menciptakan keseimbangan. Di saat kita sudah memposisikan diri kita di tengah-tengah. Di saat kita bisa bersyukur. Jadi itu. Buktinya saya Jero Balan Hilir dari tidak punya apa-apa selalu berbahagia, selalu menikmati hidup. Ya. Dan bahkan dari 25.000 lebih pasien saya, ada artis, ada orang-orang kaya di luar sana yang hidupnya diwarnai dengan kesedihan. Tuayu Raja Wengi Pak Jero, salam saking Tabanan yang selalu menonton live Pak Jero, walaupun kadang-kadang ketinggalan beberapa menit. Inggih rahayu Tuayu, semoga selalu diberkati. Jadi kapan kebahagiaan itu akan bisa kita raih? Sekali lagi, di saat kita sudah bisa mencapai titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu ada di tengah-tengah. Kalau manusia ada kepala dan kaki. Di mana letak kenikmatan? Di tengah-tengah. Maka jika ingin hidupmu penuh dengan kenikmatan, posisikanlah dirimu di tengah-tengah, begitu. Terus gimana bilang menikmati hidup Jero kalau saya tidak punya uang? Tidak punya uang bukanlah bentuk dari kemiskinan. Tidak punya uang adalah jalan untuk membukakan otak kita agar mulai mau berjuang. Karena di saat kita diposisikan di posisi tidak punya uang, maka tiba-tiba nalar kita untuk berjuang akan muncul. Tadinya yang malas-malasan, akhirnya mau berusaha.
Tadinya yang pilih-pilih pekerjaan, akhirnya langsung mau menerima pekerjaan apapun, yang penting halal, begitu. Jadi saya sendiri yang sudah pernah diposisikan di berbagai sekte ya, baik itu tanpa orang tua, tanpa keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, terus bergonta-ganti ketemu dengan orang-orang baru dengan 1001 karakter. Itu membuat Jero Balian Healer paham banyak hal, tahu banyak hal, merasakan banyak hal. Manusia yang tahu banyak hal, merasakan banyak hal, mengalami banyak hal, dia otomatis akan tercipta sebagai manusia yang berwawasan, yang dewasa, yang bijak, yang memiliki jiwa welas asih. Itu pun kalau orang yang mengalami itu mau memahami, mau menyelami, mau merenungi setiap apa yang dialami. Makanya yang sering mengatakan begini, banyak orang tua tapi tak layak dijadikan penuh. Banyak orang tua tapi bahkan belum menemukan jati dirinya. Bagaimana orang yang tua umurnya tapi rendah kualitasnya, dangkal pemikirannya, bisa menjadi penuh. Orang-orang biasanya, kebanyakan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman, dia hanya akan mencaplok tradisi yang dia anggap benar, walaupun kadang itu salah. Sehingga itu menjadi diksi fanatisme berlebihan gitu. Makanya ada istilah kadang gitu, mula gitu. Ini yang bahaya. Jika kita mau belajar dan melihat dan jujur ya, oke, ada sebuah bahasa begini, tolong kasih tahu orang itu pesannya melalui gerakan. Oke, kamu yang membaca, kemudian praktekkan dan kasih tahu temanmu di depan melalui gerakan. Contoh pertama, orang yang paling belakang dia akan membaca, akibat minum saya mabuk, diseumpamakan ya. Jadi tidak boleh ngomong tapi bisa diperagakan. Orang yang pertama dia akan bergerak begini. Nah, akibat minum menyebabkan mabuk itu orang pertama. Orang kedua dia akan melakukan hal yang hampir mirip. Ya gitu. Orang ketiga sudah mulai keluar dari konteks. Mungkin Nah, orang yang keempat sudah mulai kebingungan dan hanya. Jadi begitulah selanjutnya. Jika kita mewarisi pemahaman yang salah, kemudian kita aplikasikan, ini akan menjadikan Anda sebagai manusia fanatik sing karuan tut gitu. Makanya ada bahasa gini, biasane anak mula gitu sing dadi kini sing dadi gitu jitni mimi merokok. Nah, begini yang bahaya. Yang kini harusnya, apalagi ada bahasa harusnya. Ini ya kosakata bias yang bahkan tidak bisa dijabarkan, tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dijelaskan, tetapi dijadikan sebuah keharusan. Ini yang bahaya.
Sehingga di saat orang luar negeri sudah sibuk dia pergi ke bulan dan ke planet Mars, kita malah sibuk primitif. Kita sibuk fanatik. Makanya kebanyakan manusia-manusia di zaman sekarang itu egois. Sudah keluar dari jalur agama sebenarnya. Sama seperti orang belajar membaca, ada A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini ada juga orang belajar silat, ini jurus 1, jurus 2, jurus kembangan, jurus kuda-kuda, jurus menyerang, jurus bertahan. Nah, kadang-kadang orang yang baru tahu jurus memukul saja belum tahu jurus menangkis dan bertahan. Omongannya sudah setinggi langit. Orang baru tahu arah timur saja sudah sombong. Dia lupa ada yang namanya arah barat, arah utara, arah selatan. Ada yang juga yang sangat detail memahami agama, tapi buta teknologi. Ada juga yang hafal tentang Weda atau tentang buku agama. Jika dia disuruh tinggal di dunia sendirian, dia mati. Andai saja kita semua bisa belajar dari diri kita, maka kita akan selalu hidup damai. Ada kepala, ada lengan, ada jari, ada perut, ada pantat, ada kaki. Jika kamu hanya punya lengan saja tanpa jari, apa gunanya? Jika kita ganteng sekali, punya muka, punya tubuh tanpa kaki, apa gunanya? Jika kita punya tangan dan punya kaki tanpa jempol, sudah berkurang gunanya. Jadi kita kalau mau belajar dari tubuh kita sendiri, bahkan jika kita tanpa rambut, jika kita sudah kehilangan rambut ini atau gigi ini, kita sudah lucu. Artinya begini, jangan perbedaan keyakinan dijadikan alasan sebagai permusuhan. Tuhan sengaja menciptakan perbedaan agar terjadi perputaran. Tuhan sengaja menciptakan orang miskin, orang kaya, miskin, menengah, sedang kaya, agar terjadi yang namanya rotasi. Jika semua orang diciptakan kaya, bahaya. Jika semua manusia diciptakan miskin juga bahaya. Kalau miskin semua, tidak akan terjadi rotasi perputaran. Yang punya beras, tidak ada yang beli berasnya, mau makan beras saja. Yang punya ikan, tidak ada yang beli ikannya, mau makan ikan saja. Nah, maka perbedaan itu, baik perbedaan secara warna, secara keyakinan, pekerjaan, terjadilah yang namanya rotasi pertukaran.
Makanya kadang-kadang saya herannya begini. Orang katanya memahami agama, hafal tentang apa yang tertulis di buku agamanya. Saya pakai ke bahasa buku aja ya, biar tidak ada yang tersinggung. Tetapi kalau hafal saja apa gunanya jika tidak tahu artinya? Tapi kalau hafal dan tahu artinya, apa gunanya jika tidak mau mengaplikasikan, jika tidak mau melaksanakan sesuai apa yang dia tahu dan dia pahami? Apa gunanya terus? Sama kayak gini, ini Budi, ini Bapak Budi. Hanya bisa membaca, tapi tidak tahu maknanya. Ini Budi, ini Bapak Budi. Oh, ini si Budi. Ini bapaknya si Budi. Nah gitu. Jadi zaman dulu waktu saya sekolah di kota, saya sering membaca komik. Bahkan saya tidak tahu artinya. Tetapi waktu itu tujuan saya adalah belajar membaca. Tetapi dengan membaca banyak komik, kemudian saya terus belajar, diajari di sekolah. Satu persatu saya akhirnya tahu, oh ternyata yang saya baca dulu artinya ini. Oh ternyata yang saya baca dulu maksudnya ini. Itu begitu. Dan apapun yang Anda alami saat ini, baik kepada saya dan kalian semua, semuanya ada tujuannya. Oke gini dah. Sekarang jujur ya, jujur, sumpah jujur lo semua jujur. Sumpah ini ya. Sumpah ini. Jika setiap hari kamu diberikan makanan yang paling kamu sukai setiap hari, tidak diganti-ganti. Pak Jero, saya suka babi guling. Setiap hari saya berikan babi guling gratis kepada kamu. Lama-lama makanan yang paling kamu sukai akan menjadi makanan yang paling kamu benci. Oke, kamu suka dengan sate kambing, saya berikan sate kambing secara gratis 1 tahun. Kamu wajib makan nasi sate kambing aja. Lama-kelamaan sate kambing itu akan menjadi makanan yang paling menjijikkan buat kamu. Jadi kita belajar dari lidah kita saja. Bahkan lidahmu, matamu, mulutmu pun ingin perbedaan. Ingin perubahan. Ingin sesuatu yang berbeda. Ingin sesuatu yang berubah-ubah. Tapi kenapa otak manusia itu picik sekali? Bahkan tak perlu cari dosen, tak perlu belajar keluar. Belajar dari lidahmu saja. Makanya Tuhan menciptakan perbedaan agar kamu tidak jenuh. Sama juga yang ada di lautan, yang ada di pesisir pantai. Setiap hari makan ikan, lama-lama ikan itu akan menjadi makanan yang paling dia benci. Gitu juga orang yang di hutan. Di hutan tiap hari makan sayur, makan daging, makan sayur. Lama-lama itu akan menjadi makanan yang memuakkan bagi mereka. Artinya begini, kita semua menginginkan apa yang tidak ada. Dan kita semua muak dengan apa yang selalu ada. Rahayu. Intinya begini, Jero Balan Hilar itu selalu sama. Rambut boleh panjang, rambut boleh pendek, jiwanya, rohnya tetap sama. Gitu.
Intinya Jero Balan Hilir terus berusaha untuk mengajak seluruh umat yang ada di dunia ini bisa menghargai perbedaan, bisa bahagia di segala situasi, bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya. Tidak usah cari contoh kemana-mana, jadikanlah Jero Balan Hilir sebagai pondasi pelajaran dari A sampai Z agar dirimu bisa hidup bahagia di segala situasi. Wayan Bagus tahu sendiri, di Candi Dase saya tinggal di kos-kosan. Di Candi Dase saya berjuang dari tidak punya mobil sampai punya minibus, sampai kehilangan mobil itu pun saya masih tetap berjuang. Itulah perbedaan manusia yang sudah diarahkan, yang sudah dididik sejak dini, sejak kecil oleh Tuhan, dengan manusia yang menikmati kemanjaan kasih sayang orang tua. Perbedaannya jauh sekali. Orang yang dari awal menikmati kasih sayang berlebih, kemanjaan berlebih dari orang tuanya, dia akan menjadi manusia usus buntu. Otaknya buntu, nalarnya buntu. Bukan karena dia salah, tidak. Tetapi karena dia menjadi korban kasih sayang. Makanya ada orang tua miskin. Dia berjuang akhirnya menjadi kaya. Setelah dia kaya, mimpinya satu. Saya ingin membahagiakan anak saya. Saya ingin membahagiakan keluarga saya. Dia sudah jaya. Saya tidak mau anak saya seperti saya. Itu dulu pertama. Mati orang itu. Oke, generasi kedua. Generasi kedua sudah menikmati kasih sayang berlebih. Maka apa yang dia dapatkan dari orang tuanya, dia aplikasikan ke anaknya. Bedanya, orang tuanya yang sudah meninggal, dia tahu caranya berjuang. Nah ini, orang ini tahu caranya menjual. Beda kan? Yang pertama tahu caranya berjuang dan menghasilkan. Yang kedua tahu caranya menjual dan menghabiskan. Nah, setelah itu keturunan ketiga sama juga korban kasih sayang. Akhirnya dia lebih profesional bagaimana cara menghabiskan harta yang sudah diwariskan. Generasi keempat, kelima, keenam, ketujuh sudah miskin permanen. Jadi begitu. Babita susno Pak Jero pencerahannya enggak susno wali. Intinya begini. Kau akan membuliku. Kau akan mengatakan aku sombong. Kau akan menghinaku. Kau akan mengata-ngataiku. Itu tidak salah. Apalagi jika kau melihat aku yang senang berhias, menggunakan mas-masan yang harganya puluhan juta, memiliki rumah, memiliki mobil mewah, membeli properti, ditunjukkan ke medsos. Kamu akan menganggap aku sebagai manusia sombong. Tetapi jika kamu melihat dari kacamata yang positif, beda lagi. Ini adalah ajakan, hai para manusia yang punya orang tua, ini loh anak jalanan ini bisa sukses. Masa kamu tidak? Jadi begitu, ajakannya adalah mengajak semua orang untuk mau berjuang. Rajeng sore Pak Jero, wih sore, di sini malam. Oh iya, di Turki nih. Yansu, Suwitri saudariku yang ada di Turki yang sedang berjuang, dumugi status kenalan rahayu.
Jadi ayo kita belajar dari tubuh kita dulu. Simpelnya sekali, kita belajar dari lidah kita dulu. Tapi otakmu harus belajar jujur dulu. Cobalah selama 1 bulan, makanlah makanan yang paling kamu suka. Pak Jero, saya suka babi guling. Silahkan makan pagi, siang, sore, setiap hari babi guling. Setiap hari. Tak sampai menunggu 1 minggu, kamu akan muak, bosan, bahkan benci dengan babi guling. Coba kamu setiap hari makan sayuran. Hanya karena keadaan, kamu akan makan saja, tapi tetap saja ada rasa muak, ada rasa bosan dalam dirimu. Apapun makananmu, lucunya begini, ini yang saya alami sendiri. Di waktu saya masih kecil, setiap hari saya makan sayur kelor. Saya sudah muak lihat kelor. Makanya di saat galungan saya makannya membabi buta. Karena di saat itulah ada ikan, ada daging. Nah, sama juga waktu saya tinggal di kota, setiap hari makan apapun yang saya mau. Baik daging sapi, daging kambing, daging babi, daging ayam. Pulang ke kampung, saya yang beli ikan babi tapi tidak ikut makan. Saya mintanya sayur kelor. Jadi ya, artinya begini, kita selalu menginginkan apa yang tidak kita punya. Orang luar negeri yang datang kembali, dia ingin kulitnya seperti kita. Ya. Nah, kita ingin kulit kita putih seperti mereka. Artinya gimana? Itulah sifat kita. Kita selalu menginginkan apa yang kita tidak punya. Maka dari itu, mari kita hargai perbedaan. Jangan perbedaan dijadikan alasan permusuhan. Lucunya lagi begini, lucunya ini, Indonesia, pesta rakyat, pesta demokrasi. Yang pesta siapa? Pestanya yang mana? Dari 2 tahun sebelum pemilihan sudah terjadi saling sindir, saling menghina, saling menjelekkan, saling membuli. Pestanya di mana? Itu yang di pusat. Kita yang di desa, hanya karena beda warna baju, ada merah, ada kuning, ada biru, ada hijau, ada oranye. Walaupun kita bertetangga dan bersaudara, hanya karena beda baju, beda pilihan, kita sudah bermusuhan. Kan aneh nih. Terus kata pestanya digunakan di mana? Pesta demokrasi, pesta rakyat. Terus pestanya di mana? Inilah budaya buruk, budaya bobrok yang harus bersama-sama kita ubah. Kita sebagai rakyat setiap hari dipertontonkan sesuatu yang aneh. Banser-banser politik, banser-banser calon-calon berusaha mencari kesalahan lawannya. Berarti kita sudah lepas dari bendera kita, lepas dari dasar negara kita, lepas dari ajaran agama kita, lepas dari moral dan etika. Makanya lebih baik begini, jangan pernah memilih siapapun itu yang menghalalkan segala cara dengan membuli lawan politiknya. Tidak usah pilih orang seperti itu.
pilihlah orang yang sibuk memberikan program-programnya. Makanya ada istilah majulah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Majulah dengan cara menunjukkan kualitasmu. Jadi begitu. Oke, begini. Mungkin di sini bisa saya bilang siapa ya saya jadikan. Nah, Wayan Bagus. Wayan Bagus dari Caindase. Dia tahu bagaimana perjuangan saya. Dia tahu bagaimana keprofesionalan saya di dalam saya melakukan pekerjaan. Dia tahu dari awal bagaimana saya berproses. Jadi saya bukan pecundang, saya ini adalah pejuang. Saya bukanlah tipe manusia yang bermulut ember. Ada otak, ada hati, ada mulut. Ini sudah sinkron. Saya tidak suka menipu, apalagi menipu diri sendiri, apalagi menipu orang lain. Saya ini balian loh, balian. Bahkan istri saya operasi pun saya tunjukkan di medsos. Itu artinya apa? Inilah bentuk dari sebuah kejujuran seorang anak manusia. Inilah bentuk kejujuran dari seorang makhluk yang tidak egois. Saya telanjangi diri saya, ini loh saya apa adanya. Sayangnya tidak semua orang bisa menghargai kejujuran. Bahkan kadang kejujuran dijadikan sarang bulian. Jadi begitu teman-teman kami, saudaraku dimanapun kalian berada. Jadi dia begini, bagaimana caranya agar hidup kita damai dan bahagia? Posisikanlah dirimu selalu di tengah-tengah, karena segala kenikmatan ada di tengah-tengah. Perut kenyang, damai hidup. Celak kenyang, damai hidup. Jadi dua ini, yang kenyang-kenyang ini bikin hidup kita penuh dengan kenikmatan. Jadi posisikanlah dirimu di tengah-tengah. Jika saat ini kamu sakit, sakitmu seumpama diabetes, jangan langsung patah semangat, saya diabetes. Bungotnya mengeluh, tapi bungotnya ngamah gitu. Mulutnya mengeluh, tapi mulutnya makan apa ya, pantangan-pantangan untuk diabetes. Ini lucu ini kan, gila ini. Jadi berbagai macam karakter manusia, egois, buta, dan tuli serta bodoh yang sudah saya tangani. Kenapa saya bilang buta dan tuli serta bodoh? Dia sudah tahu dirinya diabetes, tapi dia makan sesuka hatinya dia. Padahal diabetes itu sangat mudah disembuhkan, jantung sangat mudah disembuhkan. Ya, sekali lagi diabetes, jantung, hipertensi itu mudah disembuhkan. Sayangnya banyak manusia yang tidak mau sembuh gitu. Ingin sembuh tapi eksekusinya tidak jelas. Sama kayak begini. Dia rajin bekerja tapi malas nabung itu. Dia sibuk shopping. Wayan Bagus, all the best. Matur suwun Pak Jero Balian, healer. See you next time with new customer. Salam kenyang. Jadi begini, mohon maaf, ampura buat saudara-saudariku seperti yang saya nasinami. Apapun bahasa yang saya keluarkan itu bukanlah bahasa
negatif, tetapi bahasa gamblang yang mudah dicerna oleh otak manusia siapa saja, ya kaulah muda, kaulah tua, laki perempuan, agar bisa memahami setiap kosakata yang disampaikan oleh seorang tapakan jero balen hiler. Yang bas halus ngomong mekejang saya roh halus kini bung apa artinya itu. Jika semua bahasa tiang pakai bahasa halus, sedangkan dalam proses pembentukan sebuah kayu tidak menggunakan amplas halus, tidak diketok secara halus, kadang perlu ketokan keras, kadang perlu pakai amplas kasar, begitu. How should be how should be you just need to enjoy every moment in your life. You just need to enjoy every moment in your life. The first thing is you enjoy, the second thing is you learn about it. Learn about whatever you feel, whatever you've been doing in your life. Yang senang dengar kata-kata Pak Jero yang ceplas-ceplos apa adanya. Ya karena Pak Jero ingin merombak semuanya, ingin merubah segala tatanan di bidang spiritual yang ada di Bali. Saya ingin merombak yang namanya kedangkalan pola pikir para penekun spiritual. Saya ingin merombak kedangkalan pemahaman saudara-saudariku terkasih yang memakai bahasa biasane, seharusnya. Itu berarti pemahamannya masih dangkal, pengetahuannya masih dangkal. Semua menjadi seorang penilai, menjadi seorang hakim. Bahkan jika saya tantang, saya Jero Balen Hiler menantang untuk menilai dirinya sendiri saja dia belum bisa. Makanya jika saya tantang Anda, saya bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Madura, bisa bahasa Bali, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa sedikit bahasa Jerman, bisa sedikit bahasa Perancis. Jika Anda ingin mengalahkan saya, bahkan saya lawan di satu skill saja, saya seorang MC, saya seorang DJ, saya MC DJ, saya marketing. Jadi jangan pernah Anda memojokkan saya. Jika saya tantang Anda akan malu sendiri nanti. Alangkah baiknya jika menurut Anda saya salah, ingatkan saya. Bukan salahkan saya, beda. Ingatkan saya jika kamu memang pondasinya atas dasar menyamai. Bukan pondasinya sifat iri, benci, dengki, dendam. Begitu. Bahkan saya memohon, ya Tuhan, saya mohon tanpa saya ingin lepas dari tanggung jawab sebagai seorang tapakan. Saya mohon izinkan saya istirahat. Dalam artian saya juga tidak mau setiap hari rame. Tidak usah bully saya, bahkan saya memohon kepada susunan saya. Ya Tuhan, semoga pasiennya tidak rame.
Tidak usah membuli saya, berharap saya untuk sepi. Saya setiap hari memohon, ampunilah dosa saya. Saya mohon, saya yang memohon agar pasien saya sepi. Kenapa saya memohon itu? Karena saya juga manusia sama seperti kalian. Capek juga ngayah setiap hari. Jujur saya ngomong. Dan jujur, saya lari dari Candidase ke Sumber Kimur agar pasiennya berkurang. Karena apa? Karena saya capek. Saya kecapekan. Itu kejujuran saya. Tidak perlu Anda membuli saya agar saya sepi. Bahkan saya terus memohon. Mungkin terlalu berat dosa saya di masa lalu sehingga saya harus melayani banyak orang. Bahkan saya sendiri memohon agar pasiennya sepi. Saya tidak pernah menyerah untuk ngayah, tidak. Saya tidak pernah menyerah untuk ngayah. Saya bangga saya bisa menjadi seorang pengayah. Tetapi saya juga butuh istirahat. Secara ilmu medis, ilmu kedokteran, saya manusia biasa. Saya ingin juga punya anak. Untuk punya anak, saya dan istri saya harus posisinya fit. Tidak boleh capek. Kalau kecapekan, bagaimana bisa punya anak? Jadi ini secara ilmu medis. Dan itu 100% benar. Jadi kalian yang membuli saya, yang berharap saya sepi, bahkan saya sudah memohon agar pengobatan saya sepi. Saya memohon. Dengan sepinya pengobatan, maka saya dapat istirahat. Dengan saya dapat istirahat, asungkare saya bisa punya momongan. Jadi itu harapan saya. Saya lari dari Candidase pulang kampung karena di sana saya kebanyakan pasien. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Saya butuh dan ingin sama seperti kalian punya keturunan. Saya bisa membuat orang punya keturunan. Bahkan dulu pernah tamu Rusia yang sudah divonis tidak bisa punya anak, sudah punya anak. Saya sudah muak istri saya terus dibully. Jadi apakah salah? Secara manusiawi, saya ingin juga hidup lengkap. Ada keturunan.
Ibu Jero sudah Pak Jero. Salam sama Bu Jero istri, semoga Pak Jero sarang Bu Jero istri cepat punya momongan. Iya astungkare suksma banget. Jo Supadmi astungkare Jero istri sudah 90% lah. 90% membaik. Bahkan kemarin secara gamblang saya menunjukkan bahwa istri saya ada di rumah sakit, dan walaupun istri saya sedang sangat kesakitan, saya harus lari ke Sumber Kimo untuk ngayah. Perjalanan hampir 2 jam antara tanggung jawab dan kewajiban saya lakukan. Masih saja ada yang membuli. Oi, masa Purnan Balian bisa kelem? Tapi saya anggap itu sebagai sebuah candaan. Kenapa saya anggap sebagai candaan? Karena orang yang ngomong itu adalah saudara saya, teman saya, kita sama-sama manusia, kita sama-sama orang Bali. Sepintar apapun Anda berkata-kata, sesakti apapun Anda mengira diri Anda, tetap saja Anda tidak akan bisa menjamin keselamatan diri Anda, anak Anda, istri Anda. Ada balian yang dioperasi, ada balian yang patah tulang, ada balian yang meninggal. Balian itu bukan Tuhan, balian itu bukan dewa, balian itu hanyalah tapakan yang dipinjam raganya untuk memberikan jalan kesembuhan kepada umat. Ya, yang masih terkejut baru 3 hari curhat, ke sana lagi udah dibilang di rumah sakit. Ya itulah hidup. Bahkan hari ini berbicara, diajak bicara, diajak bercanda, besok bisa meninggal, begitu. Jadi saya sendiri Jero Balanider memohon maaf kepada saudara-saudariku terkasih dimanapun kalian berada. Inilah saya apa adanya, ceplos-ceplos. Inilah saya apa adanya yang ngomong totalitas, baik kepada pasien saya di saat saya memberikan pencerahan, di saat saya live. Inilah saya apa adanya, begitu. Rahayu. Jadi begitu teman-teman. Bahkan hari ini saya yang sangat sibuk. 1, saya melakukan upakara tilem. 2, saya melakukan upakara mantenin mobil yang baru saya beli. Yang ketiga, saya sedang melakukan dan mengadakan yang namanya kan membangun kan. Jadi itu upacaranya apa? 1, tilem. 2, ngulapin Jero istri setelah habis operasi. 3, mantenin mobil yang baru saya beli. 4, saya juga ada upacara membangun. Jadi dari 4 kesibukan yang harus saya jalani hari ini, tiba-tiba ada pasien datang. Mau saya tolak, dia datang jauh-jauh. Jadi dengan penuh rasa tanggung jawab saya mengatakan,
Kalau Anda mau menunggu sekitar 1 jaman, saya siap melayani. Tapi kalau tidak mau menunggu, Anda bisa balik besok. Dan mereka berkata, kami mau menunggu. Ya sudah. Jadi sekali lagi, saya mohon doa, saya mohon restu. Semoga Jero istri cepat pulih. Semoga juga ya kami punya keturunan kan gitu. Karena di saat saya punya keturunan, saya akan semakin semangat ayah. Jadi kalian tidak usah membuli saya. Bahkan saya setiap hari memohon agar pasiennya sepi. Itu permohonan saya. Tanpa mengurangi rasa tanggung jawab sayang ayah, saya hanya memohon. Jadi bagi kalian yang membuli saya, yang berharap pasien saya sepi, saya berterima kasih kepada kalian. Semoga apapun tujuan kalian tercapai, karena itu juga keinginan saya. Jadi begitu. Kadang-kadang saya ketawa geli. Kenapa saya ketawa? Jika kalian mau maju, berjuang. Jika kalian ingin sukses, ya harus tahu tata kelola manajemen pikiran, manajemen hati, manajemen perjuangan, manajemen keuangan. Kalau itu belum bisa kalian pahami, ya susah. Yang sembuh di sini Astukara, yang berjodoh di sini Astukara, yang tidak berjodoh di sini jangan putus asa, maju terus. Ada banyak jalan menuju Roma. Mungkin tidak berjodoh dengan saya, pergilah ke tempat lain. Jangan putus asa, terus berjuang, terus berobat sampai kamu mendapatkan jodoh kesembuhan. Saya belum pernah mengatakan bahwa saya bisa menyembuhkan segala penyakit, tidak pernah. Tapi saya hanya mengatakan tiang wadah tapakan puyung balian kosong. Saya hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Jika berjodoh jangan terlalu senang, jika tidak berjodoh jangan terlalu sedih. Teruslah berjuang. Oke, saudara-saudariku terkasih dimanapun kalian berada, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Intinya saya Jero Golden Healer mengungkapkan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya isi hati saya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Saya tetap semangat ngayah sampai kapanpun selama Tuhan masih merestui, selama masih diyakini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Semoga kita semua diberkati. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu.